Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Velayati dengan NIM 1041644. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang saya ambil dengan judul Pengembangan Fasilitas Wisata Bahari di Pulau Bokori dengan dosen pembimbing Bapak Nova Chandra Aditya STMT. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari perancangan ini yaitu di mana Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki potensi dalam pengembangan wisata bahari. Dengan perkembangan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sara dan prasarana. Wisata juga dapat untuk memenuhi kebutuhan wisata mancanegara. Dan pengembangan wisata di Pulau Bokori juga perlu diadakannya suatu penambahan fasilitas serta sara dan prasarana yang dapat menambah daya tarik dan daya jual wisata bahari tersebut. Langsung ke deskripsi proyek. Lokasi dari kawasan ini berada di Pulau Bokori, Desa Mekar, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang dimana nama proyek yaitu pengembangan fasilitas wisata bahari dengan luas site 2,7 hektar atau 2.700 meter persegi, KWT 60%, KDB 60%, KDH 40%, KLB 1,6 meter, ketinggian 4 lantai maksimal, dan investor dari pemerintah umum. Adapun analisis kondisi lingkungan dari Pulau Bokori sendiri berdekatan dengan pusat atau tautan lingkungan dengan kantor pemerintah, pelayanan umum, pertahanan keamanan, dan pariwisata serta perdagangan. Di mana Pulau Bokori sendiri ini dapat diakses menggunakan motor, mobil, dan berjalan kaki dari Pulau Desa Mekar. Setelah itu menggunakan perahu untuk menyeberang ke Pulau Bokori. Masuk ke elaborasi tema. Di sini saya mengambil tema yang berjudul arsitektur waterfront, yang dimana metode pendekatan dalam perancangan dengan tema dengan transformasi arsitektur waterfront dengan sosial budaya. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut yaitu aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan estetika serta kesempatan bekerja. Adapun penerapan tema pada konsep perancangan yaitu yang dimana aksesibilitas menyambung ke akses publik dan jenis kendaraan, yang dimana mencakupi akses publik yang harus disediakan sepanjang garis pantai, kecuali jika kepentingan keamanan atau keselamatan dari pulau tersebut. Adapun jenis kendaraan yaitu untuk menghubung atau untuk mengakses langsung ke pulau. Konsep selanjutnya yaitu konsep keselamatan, yang dimana dirancang sebuah area parkir. Maksudnya area parkir di sini yaitu sebuah area untuk berlabuh atau dermaga kecil untuk perahu yang akan berlabuh untuk pengunjung yang datang. Setelah itu bangunan, landscape, dan signage. Setelah itu konsep kenyamanan, di mana mencakupi mengenai signage dan landscape. Setelah itu estetika, yang dimana mencakupi mengenai view, jembatan, bangunan, dan landscape. Yang terakhir itu kesempatan bekerja, yang dimana memberikan kesempatan untuk masyarakat setempat diberi kesempatan untuk bekerja atau lowongan kerja di lahan wisata bahari tersebut. Masuk ke gambar rancangan. Di sini terlihat master plan, yang dimana memperlihatkan antara jarak Pulau Bokori dan pulau atau kawasan masyarakat setempat, yang dimana Desa Mekar, yang kurang lebih bisa ditempuh selama 5 menit menggunakan perahu. Di sini langsung ke block plan, yang dimana di sini ada keterangan mengenai fasilitas apa aja yang dirancang, yaitu ada dermaga, gazebo, kantor pengelola, clubhouse, musola, gardu pandang, restoran dan kafe,
ruang mekanikal, toilet umum, cottage, villa panggung, souvenir shop, jembatan, plaza, area spot foto, taman bermain, area kegiatan, area bermain, toilet atau tugu bukori, lapangan voli, snorkeling center, kolam renang dan budidaya penyu. Di sini dapat dilihat mengenai blok plan kawasan Pulau Bukori. Selanjutnya di sini ada aksesibilitas yang dimana menjelaskan mengenai tiga bagian yang dimana, yaitu sirkulasi pejalan kaki yang dimana sekeliling dari Pulau Bukori diberikan akses untuk pejalan kaki sehingga memudahkan pengunjung untuk mengelilingi kawasan. Setelah itu ada sirkulasi perahu yang dimana disediakan sebuah dermaga untuk berlabuhnya perahu yang datang. Setelah itu ada garis pantai, garis batas dari pulau tersebut. Setelah itu di sini menjelaskan mengenai utilitas. Di sini menetapkan sebuah titik lampu dari kawasan tersebut. Adapun vegetasi, di sini saya mengambil 4 macam pohon untuk di area kawasan Bukori ini. Salah satunya itu pohon kelapa yang biasanya ada di pantai, pohon ketapang, pohon cemara laut, dan pohon bakau. Di sini jenis material untuk pada kawasan Pulau Bukori yang banyak digunakan yaitu kayu, paving block, rumput dan pasir. Ini potongan kawasan pada Pulau Bukori sendiri. Ini perspektif dapat dilihat dari perspektif mata burung, perspektif 1 dan perspektif 2 yang memperlihatkan keseluruhan dari kawasan Pulau Bukori. Masuk ke restoran, kafe, dan budidaya penyu. Di sini saya mengambil konsep gubahan massa. Pada restoran dan kafe itu dinamis, yang dimana mengikuti atau menyikapi dari lokasi site. Adapun lantai berjumlah ada 2 lantai, yaitu yang di lantai pertama difungsikan sebagai restoran, yang di lantai 2 difungsikan sebagai cafe outdoor. Adapun di budidaya penyu, di sini saya mengkonsepkan sebagai bangunan yang terbuka sehingga memberikan udara atau sirkulasi masuk ke dalam ruangan untuk kolam penyunya sendiri. Masuk ke souvenir shop dan plaza. Di sini saya mengambil bentukan bulat, di mana ukuran dari Dena Plazanya sendiri lebih besar dari souvenir shop. Dan di sini juga terlihat dari fasad-fasad pada bangunan, yang dimana ada kolom-kolom yang mengelilingi dari masa bangunan. Masuk ke cottage dan villa. Cottage dan villa ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dimana cottage itu yang rumah tapi tidak terlalu tinggi elevasinya, sedangkan untuk villa itu berkonsepkan menjadi rumah panggung, yang dimana mengadaptasi dari rumah adat dari suku Tolaki dan suku Muna. Ini untuk tampak dari villa dan cottage-nya sendiri. Adapun di sini juga saya merancang clubhouse, yang dimana clubhouse ini difungsikan sebagai tempat untuk pengunjung yang mempunyai komunitas snorkeling, diving. Mereka diberikan fasilitas untuk berkumpul, untuk mendiskusikan sebuah komunitas mereka sendiri. Di sini juga ada kantor pengelola, yang dimana kantor pengelola ini sendiri berada di Pulau A, yang diperuntukkan untuk pengurus-pengurus dari kawasan tersebut. Di sini ada juga snorkeling training center. Snorkeling training center di sini difungsikan sebagai pengunjung yang ingin melakukan snorkeling atau diving, sehingga diberikan fasilitas untuk mendapatkan kelas
sebelum melakukan snorkeling atau divingnya sendiri. Di sini terdapat kelas-kelas, ada 6 kelas untuk diberikan materi, dan ada juga kamar mandi atau toilet untuk ruang ganti mereka. Nah, di sini juga saya merancang musola dan gardu pandang, di mana musola ini yang berkapasitas kurang lebih untuk 20 orang. Adapun gardu pandangnya sendiri ini ada 3 elevasi, 3 tingkatan. Lanjut ke toilet umum. Toilet umum di sini saya mengambil konsep toilet umum yang memanjang atau yang diperbanyak agar mencakupi pengunjung yang datang. Di sini ada gazebo. Di gazebo sendiri saya mengambil 2 bentuk, yaitu dinamis dan kotak. Di sini ada juga detail jembatan. Jembatan maksudnya di sini jembatan untuk dermaga. Ini merupakan suasana kawasan pada kawasan Pulau Bokori. Terlihat dari seluruh titik pada kawasan, yaitu terlihat di sini plaza dan souvenir shop, area spot foto, cottage dan kolam renang yang difungsikan sebagai tempat untuk latihan pengunjung yang akan melakukan diving dan snorkeling. Ini untuk interior dari restorannya sendiri, yang ada kafe dan restoran. Ini untuk suasana bangunan yang ada clubhouse, cottage 1, plaza, souvenir shop, restoran dan kafe, kantor pengelola, gazebo, villa panggung, toilet umum, Tugu Pulau Bokori, dan diving training center dan gardu pandang. Serta ada suasana dari jembatan penghubung atau dermaga, rumah budidaya penyu, dan musola. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.